Melihat secara langsung cara menangkap ikan yang ramah lingkungan di surga bawah laut dekat ibu kota negara Indonesia, Nusantara. Halo Sobat Rapta, saya adalah Rapta Eka. Saya akan mengajak Sobat Rapta untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan. Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan, sehingga ekosistem dapat terjaga. Salam Sobat Rapta. Yiu! Spesies seperti ubur-ubur juga ditemukan nih di dekat terumbu karang. Meskipun tidak semuanya bersifat simbiotik dengan terumbu karang, beberapa ubur-ubur memanfaatkan struktur karang sebagai tempat berlindung atau mencari makan nih Sobat Rapta. Wah, krakal dan siput laut lainnya seringkali ditemukan di terumbu karang, memakan sisa-sisa organik dan membantu membersihkan lingkungan nih. Nah, sejumlah spesies krustasea seperti udang, kepiting, dan lobster kecil juga dapat ditemukan di antara celah-celah terumbu karang juga. Wah, beberapa jenis cacing, anemon laut, dan hidroid hidup di atas atau di sekitar terumbu karang, seringkali bersimbiosis dengan organisme lain atau menjadi bagian dari rantai makanan di ekosistem karang nih Sobat Rapta. Wah, beberapa contoh hewan yang berperan di terumbu karang, keanekaragaman hayati yang tinggi di terumbu karang membuatnya menjadi salah satu ekosistem paling produktif dan menarik di dunia Sobat Rapta. Ada beberapa jenis terumbu karang yang dapat ditemui di berbagai wilayah perairan, termasuk terumbu karang batu atau fringing reef. Terumbu karang ini melekat langsung ke pantai atau pulau-pulau kecil. Mereka umumnya terletak di perairan dangkal dan merupakan jenis terumbu karang yang paling umum. Terumbu karang rintisan. Terumbu karang ini terbentuk di perairan dangkal terpisah dari terumbu karang utama. Mereka seringkali berbentuk datar atau sedikit menonjol dari dasar laut. Nah, kalau ada Sobat Rapta yang ada tahu ini apa nih? Ini adalah jenis bintang laut Sobat Rapta, dan bentuknya seperti bola Sobat Rapta ya, dan unik sekali. Nah, lihat. Kita biarkan saja di sini ya. Biarkan dia berkembang biak di sini dan jalan-jalan dia di sini. Kemudian terumbu karang atol. Terumbu karang ini merupakan lingkaran karang yang mengelilingi laguna dalam. Mereka biasanya terbentuk di atas puncak gunung berapi bawah laut yang tenggelam. Wow. Kemudian terumbu karang barier. Terumbu karang ini terbentuk di luar pantai dan terpisah dari daratan oleh laguna yang luas. Mereka seringkali terletak lebih jauh dari pantai daripada terumbu karang batu Sobat Rapta. Dan tidak jauh dari tempat saya tadi main di terumbu karang, saya melihat ada seekor ikan yang mirip kakap Sobat Rapta. Tadi ikan ini saya sempat lihat dia. Wah, dia bermain di dekat ikan-ikan batfish ini Sobat Rapta. Ikan batfish ini yang gepeng-gepeng tuh Sobat Rapta ya. Bentuknya seperti cakram. Dan itu dia Sobat Rapta mulai terlihat. Ikan ini mirip kakap, tapi bukan kakap Sobat Rapta. Ikan apakah ini? Sabar. Kita keker dia ya badannya. Ya, sudah tepat sasarannya.
1, 2. Iya. Wah, Sobat Rapta, lumayan Sobat Rapta. Wah, ini dia sudah akhirnya kita temukan ikannya Sobat Rapta. Ikan kakap tapi bukan ikan kakap, mirip kakap tapi bukan kakap. Ikan apakah ini? Kita tarik dulu dia ke permukaan Sobat Rapta. Iya. Masih ngelawan dia Sobat Rapta, masih ngelawan dia. Sabar. Aduh, Sobat Rapta. Nanti Sobat Rapta. Sobat Rapta. Sat saya beko. Aduh. Ini 60 kilo. 30 kilo Sobat Rapta. Astaga. Ini hasilnya Sobat Rapta. Lumayan. Mauri. Halo. Jadi Sobat Rapta, tadi itu pas saya nyelam di bawah, saya nunggu di bawah itu, di 30 kilo lewat dari samping sebelah kiri saya. Dan tembak, dia nyangkut ke batu dan lihat, lopernya putus, lepas. Ini bengkok. Salah sekali Sobat Rapta. Sayang sekali Sobat Rapta. Dan berikutnya ada terumbu karang. Terumbu karang ini terbentuk di perairan dangkal di tengah laut dan biasanya memiliki bentuk piringan atau datar Sobat Rapta. Wah, setiap terumbu karang memiliki karakteristik dan habitat yang unik, tetapi semua menyediakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya di bawah laut. Kenapa terumbu karang bisa memiliki warna-warna yang berbeda? Wah, warna terumbu karang berasal dari alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan polip karang yang disebut Zooxanthellae. Wah, alga ini memberikan warna kehijauan hingga coklat ke polip karang dan terumbu karang secara keseluruhan nih Sobat Rapta. Terus kemudian kondisi lingkungan seperti cahaya matahari, suhu air, ketersediaan nutrien juga mempengaruhi warna terumbu karang. Misalnya terumbu karang yang mendapatkan cahaya matahari cukup cenderung memiliki warna yang lebih cerah dan beragam. Kemudian ketebalan lapisan kalsium karbonat. Nah, terumbu karang yang memiliki lapisan kalsium karbonat yang lebih tebal cenderung memiliki warna yang lebih terang karena refleksi cahaya nih Sobat Rapta. Kemudian keanekaragaman spesies seperti karang hidup di terumbu karang juga dapat menyebabkan perbedaan warna. Setiap spesies karang memiliki warna yang unik, sehingga makin banyak spesies yang hidup di suatu terumbu karang, semakin beragam pula warna yang terlihat nih Sobat Rapta. Pencemaran dan stres lingkungan seperti peningkatan suhu air atau polusi dapat juga menyebabkan pemutihan karang atau istilahnya bleaching. Nah, saya juga di sini menemukan adalah petrik Sobat Rapta ya. Tapi petriknya ini warna biru. Lucu sekali Sobat Rapta. Wah, petrik atau istilahnya di sini namanya apa? Bintang laut. Nah, kalau kena ini Sobat Rapta, nih hati-hati nih, rumput tadi nih, itu bisa gatal Sobat Rapta ya. Makanya kita kalau nyelam itu harus menggunakan pakaian selam lengkap yang menutupi seluruh tubuh kita Sobat Rapta. Dan di sini saya juga melihat disayangkan sekali beberapa terumbu karang di sini sangat hancur dan rusak Sobat Rapta ya. Entah ini perbuatan alam atau perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia biasanya itu dia melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan Sobat Rapta, seperti pengaboman, meracun, bahkan ya berbagai macam cara manusia menangkapnya Sobat Rapta. Lihat sendiri dampaknya. Di sini saya juga menemukan ada seekor, namanya ini apa nih Sobat Rapta? Wah, kalau ada Sobat Rapta tahu komen ya Sobat Rapta. Di sini tadi saya melihat ada seekor atau sebuah kah seekor ya? Kalau hewan tuh sebuah atau seekor Sobat Rapta? Oh, kalau hewan itu seekor ya. Oke. Nah, kalau seekor berarti di sini tadi saya melihat ada seekor udang Sobat Rapta ya. Lihat
tampak sungutnya atau kumisnya menjulang keluar dari batu itu Sobat Rapta. Apakah saya bisa mendapatkannya? Ya, sabar. Ya, aduh sayang sekali Sobat Rapta, dia masuk ke dalam batu Sobat Rapta. Aduh, dan disayangkan sekali tubuh saya tidak bisa masuk ke dalam batu ini Sobat Rapta, karena celahnya sangat sempit sekali. Dan bagi teman-teman atau Sobat Rapta yang melihat video saya ini dengan cara memegang senjata seperti ini, itu jangan dicontoh Sobat Rapta ya, karena sangat berbahaya Sobat Rapta, dan resikonya sangat besar nih Sobat Rapta ya. Saya coba menurunin lagi untuk mengintip udang lobster tadi dari belakang batu tadi Sobat Rapta. Siapa tahu dia larinya dekat-dekat situ ya dia ya. Nah, coba saya intip dulu perlahan-lahan. Apakah saya menemukannya atau saya mendapatkannya? Wah, ternyata batu ini memiliki lorong yang panjang Sobat Rapta, menembus dari antara terumbu karang yang satu menuju ke terumbu karang yang satunya. Lihat. Wow, sungguh-sungguh amazing Sobat Rapta ya. Dan ini sangat berhati-hati sekali saya di sini. Tampaknya dia sudah hilang Sobat Rapta, dan kita harus naik ke permukaan ya untuk mengambil oksigen. Di sini saya juga menemukan ada SpongeBob atau spawn ya? Kita spawn aja kayaknya nih ya. Nah, spawn ini warnanya sangat-sangat unik dan indah, amazing. Warnanya ungu Sobat Rapta, lihat-lihat. Dan terdapat rongga-rongga bolong-bolong di spawnnya ini. Nah, kalau ada Sobat Rapta yang tahu, di sini saya juga menemukan ada seekor klaumang atau keong Sobat Rapta tuh. Nah, keong ini tampak dia bermain di terumbu karang. Dan tidak jauh dari tempat ini, saya menemukan seekor anemon. Wah. Dan di antara anemon ini, itu ada ikan badut atau ikan clownfish nih. Dia mainan Sobat Rapta ya, lihat. Wow, amazing. Tampak memang anemon dan seekor ikan clownfish itu tidak dapat dipisahkan Sobat Rapta. Pasti dia selalu bersama. Bisa kebayang Sobat Rapta kalau salah satu di antara mereka itu tidak ada. Tidak indah jadinya Sobat Rapta ya. Lihat lambaian-lambaian tentakelnya anemon ini sangat indah ya, seperti dia memanggil-manggil sini gitu ya. Tidak jauh dari tempat ini saya menemukan ada yang namanya lintah kah atau kelinci kah atau siput ya. Nah, kalau ada Sobat Rapta tahu komen ya. Dia kecil sekali bentuknya, dan tuh lihat, dan dia juga nempel ya di terumbu karang Sobat Rapta tuh. Apakah ini kelinci laut atau apa Sobat Rapta ya? Wow, warnanya sangat cantik sekali. Dia ada 2 ekor. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan jangan lupa Sobat Rapta di pokoknya ya. Ya, karena video atau baterai saya ini sudah habis Sobat Rapta, jadi saya sempatkan untuk memfoto ikan ini, mengabadikan momen ikan satu ini yang saya dapatkan tadi Sobat Rapta. Dan ikan-ikan tadi yang saya dapatkan sebagian saya kasih ke teman-teman saya karena dia zong tidak dapat ikan Sobat Rapta. Baiklah Sobat Rapta, inilah ikan yang saya bawa, cukup untuk kita bawa pulang. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi.